Om Swastiastu. Pemirsa Dewata TV, kali ini Anda bersama saya dalam acara Dialog Budaya. Seperti biasa, 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang bukan hanya soal keadiluhungan masa silam atau mencoba menggagas kemungkinan masa depan, melainkan yang tak kalah penting adalah bagaimana kita menyikapi, memaknai kekinian dari seni dan budaya kita. Kali ini adalah acara yang mungkin boleh dikata sangat spesial karena selain topiknya sangat menarik, yaitu dialog antar kultur, sebuah upaya diplomasi. Kedua narasumber juga adalah teman-teman kita yang dari seberang negeri, satu wilayah yang nun jauh di sana. Yang pertama adalah Bapak Bertolt Damhusse. Ya, Selamat bagus. pagi, mudah-mudahan tidak salah. Pagi. Ya lumayan. Bagus. Dan yang berikut sahabat saya, Bapak Jong Philip Hall. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin kenalkan kepada para pemirsa bahwa Pak Bertolt Damhusse dikenal di kalangan sastrawan sebagai Pak Trum. Beliau adalah anggota Komisi Indonesia Jerman untuk Bahasa dan Sastra, kemudian dosen di Universitas Bonn Jerman, khususnya di Lembaga Kajian Asia, pimpinan redaksi sebuah jurnal budaya-budaya Asia. Yang paling penting juga adalah aktif sebagai penerjemah, penyunting berbagai buku sastra Indonesia, termasuk puisi dan pengarang-pengarang Indonesia maupun Jerman yang diterjemahkan. Sedangkan Pak Jong Philip adalah pelukis asal Perancis yang telah lama bermukim di Bali. Di samping itu beliau juga seorang tokoh pendidik yang turut mendirikan, mungkin kalau saya tidak salah, sebuah sekolah untuk kalangan tidak mampu yang didukung oleh pemerintah Perancis dan lembaga-lembaga dari negara-negara lain. Topik kali ini saya ingin ingatkan lagi adalah dialog antar kultur, sebuah upaya diplomasi. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita dengar hasil terjemahan puisi Jerman ke Indonesia oleh Pak Trum. Silakan Pak Trum. Ya, terima kasih. Hasil terjemahan dari Agus R. Sarjono dan saya akan bacakan sebuah puisi dari Paul Celan, seorang penyair berbahasa Jerman. Saya mulai dengan versi Jermannya, lalu saya bacakan versi Indonesianya. Corona. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag. Im Traum wird geschlafen. Der Mund redet wahr. Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Wir sehen uns an. Wir sagen uns Dunkles. Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster. Sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit. Corona. Jinak musim gugur memakan daunnya dari tanganku. Kami bersahabat. Dari keras cangkangnya kami kupas sang waktu dan mengajarnya berjalan. Sang waktu pun kembali ke dalam cangkangnya. Di cermin adalah ahad, di mimpi adalah lelap. Mulut tiada berdusta.
mataku turun ke kelamin kekasih. Kami saling memandang. Kami saling bertukar kata yang gelap-gelap. Kami saling mencinta bagai candu dan ingatan. Kami tidur bagai anggur dalam kerang, bagai laut dalam kilau darah sang bulan. Kami berpelukan di jendela, mereka pandangi dari jalanan. Tiba saatnya semua tahu. Tiba saatnya sang batu rela berbunga dan gelisah kalbu pudar oleh dendam cinta. Tiba saatnya untuk tiba saatnya. Tiba saatnya. Wah, bravo ini. Luar biasa, Pak Trum. Saya suka dengan puisi itu. Nampaknya membawa kita bukan hanya merenungi kenyataan sehari-hari, tapi juga masuk ke wilayah yang bisa disebut absurditas soal waktu gitu. Ya. Nah, kenapa Pak Trum memilih saja ini untuk pembuka acara ini? Karena saya memang menganggapnya sebuah puisi yang sangat indah dan saya suka membacakannya. Dan dari reaksi pembaca Indonesia saya tahu bahwa terutama puisi itu juga yang disukai. Banyak yang memuji dan saya kira itu suatu alasan yang mencukupi. Bisa juga mengawali dengan puisi lain, tapi saya kira tidak terlalu salah pilih. Ya. Dan saya juga senang dengan puisi itu. Ya. Tapi mungkin saya ingin bertanya lebih umum ini. Kenapa Pak Trum menyukai bahasa Indonesia gitu? Apa ada latar ceritanya yang mungkin bisa dibagikan kepada para pemirsa? Gitu? Ya, mengapa saya senang dengan bahasa, tapi terutama juga dengan sastra Indonesia? Itu ada latar belakang yang juga pribadi. Sebenarnya saya seorang pencinta sastra. Sejak remaja saya tarik dengan sastra, terutama Jerman, suka membaca sastra dan sebagainya. Dan kebetulan nasib menentukan bahwa saya bisa berkenalan dengan Indonesia, dengan negara dan bangsanya. Karena saya ketika umur saya 19 tahun, saya diundang oleh seorang Indonesia yang ketika itu kuliah di Jerman. Kebetulan saya berkenal dengan dia dan ketika di Indonesia untuk pertama kali, kiranya saya jatuh cinta kepada negara.